Baik, selamat malam rekan-rekan, selamat malam Pak Deddy selaku dosen mata kuliah HVAC. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 18 akan mempresentasikan perihal materi yang ditugaskan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Diadi Gunawan Suwito dengan NIM 22.500/1002. Saya Sandi Nazimuddin 22500163. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai thermoelectricular. Nah, untuk dasarnya kita akan belajar mengenai termoelektrik. Nah, konsep dasar mengenai termoelektrik. Pada buku Cengel dijelaskan bahwa sistem refrigerasi konvensional umumnya kompleks karena melibatkan banyak komponen bergerak, refrigeran, dan siklus termodinamika yang rumit. Termoelektrik menjadi alternatif karena dapat menghasilkan pendingin hanya dengan listrik tanpa kompresor atau fluida kerja. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar skematik termoelektrik pada generator. Termoelektrik bekerja berdasarkan dua fenomena utama fisika material. Yang pertama ada efek Seebeck, yaitu menghasilkan listrik dari perbedaan temperatur. Yang kedua ada efek Peltier, yaitu menghasilkan perbedaan temperatur dari aliran listrik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai efek Seebeck eh, di dalam termoelektrik power generator. Efek feedback ini adalah ketika dua material logam berbeda, material A dan material B, disambungkan pada dua titik, membentuk rangkaian tertutup, lalu salah satu titik disertai pemanasan, maka akan muncul arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Fenomena ini disebut Seebeck effect, ditemukan oleh Thomas Seebeck pada 1821. Nah, di gambar sebelah kiri itu adalah ketika salah satu sambungan antara dua logam yang berbeda dipanaskan, arus I mengalir melalui rangkaian tertutup. Untuk gambar di sebelah kiri, yaitu kondisi ketika sirkuit termoelektrik terputus, perbedaan potensial terbentuk. Penjelasan siklus termoelektrik. Pada siklus di gambar sebelah kiri, pada hot junction atau TR, elektron memperoleh energi sehingga bergerak lebih cepat. Elektron mengalir menuju cold junction atau T1 melalui material yang berbeda. Yang ketiga, aliran elektron ini membentuk arus listrik atau I. Ketika rangkaian terputus, arus berhenti, tetap akan terbaca tegangan listrik atau V. Tegangan ini bergantung pada yang pertama, beda temperatur antara dua junction, yang kedua, jenis material pada pasangan P dan N. Contoh material umum yang biasa digunakan pada siklus termoelektrik yaitu copper dan konstantan. Selanjutnya, eh, termoelektrik generator atau TEG. Nah, di gambar di bawahnya itu terdapat siklus termoelektrik untuk power generator. Termoelektrik generator bekerja membalik efek Seebeck menjadi alat pembangkit listrik. Proses kerja TEG yaitu yang pertama, panas atau QH masuk ke sumber bersuhu tinggi ke hot junction. Yang kedua, elektron mengalir ke titik dingin karena gradien temperatur. Yang ketiga, pada cold junction, panas Q1 dibuang ke lingkungan. Yang keempat, selisih panas yang masuk dan keluar menghasilkan kerja bersih atau rumusnya WE sama dengan QH dikurangin Q1. Adapun karakteristik TEG. Karakteristik TEG yang pertama adalah bekerja seperti heat engine solid state. Yang kedua, tidak menggunakan fluida kerja, tapi menggunakan elektron menjadi working fluid. Yang ketiga, efisiensinya dibatasi oleh efisiensi Carnot atau ideal. Namun dalam praktik lebih rendah karena resistensi material. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan efek Peltier atau sebagai dasar thermoelectric cooling. Efek Peltier ditemukan oleh Jean Charles Athanase Peltier pada 1834. Jika arus listrik dialirkan melalui sambungan dua material berbeda, maka salah satu sambungan menyerap panas atau menjadi pendingin. Yang kedua, sambungan lain melepaskan panas atau menjadi pemanas. Dijelaskan pada gambar siklus di sebelah kanan. Efek Peltier ini adalah kebalikan dari Seebeck. Seebeck yaitu temperatur menghasilkan listrik, tetapi Peltier listrik menghasilkan temperatur. Efek ini menjadi dasar teknologi thermoelectric cooler atau TEC. Kita akan ke materi selanjutnya yaitu mengenai
Thermoelectric refrigerator atau TEC atau Peltier cooler. Thermoelectric refrigerator. Dalam buku Cengel, thermoelectric refrigerator dijelaskan sebagai sistem refrigerasi non-konvensional yang tidak menggunakan siklus kompresi uap, melainkan memanfaatkan efek Peltier untuk memindahkan panas. Artinya, pendinginan tidak diperoleh melalui kompresor, kondensor, ekspansi, dan evaporator, tetapi melalui aliran elektron yang membawa panas dari sisi dingin ke sisi panas ketika arus listrik diberikan. Prinsip kerja TEC, yaitu yang pertama, arus listrik dialirkan melalui modul P dan N. Yang kedua, pada cold side, modul menyerap panas atau lambangnya Q1, ruangan menjadi dingin. Nah, pada hot side, modul melepaskan panas atau QH ke lingkungan. Agar pendinginan efektif, hot side harus diberi heatsink dan fan untuk membuang panas. Penjelasan prinsip kerja TEC itu berasal dari siklus TEC pada buku Cengel di sebelah kanan. Nah, adapun hubungan termoelektrik refrigerator dengan konsep COP. Cengel menjelaskan bahwa kinerja mesin refrigerasi dinilai melalui rumus COPR sama dengan QL dibagi Wnet atau Win. Untuk termoelektrik refrigerator, Q1 adalah panas yang diserap pada sisi dingin. Lalu Wnet in yaitu daya listrik yang diberikan ke modul Peltier. Sehingga COPTEC menjadi QL dibagi W elektrik. Namun, COPTEC biasanya lebih rendah daripada COP Carnot, COP sistem, kompresi uap. Alasannya menurut Cengel adalah yang pertama, resistansi listrik internal menyebabkan rugi panas. Yang kedua, efisiensi material semikonduktor itu terbatas. Yang ketiga, perbandingan panas siap buang dengan daya listrik tidak mendekati ideal seperti siklus Carnot. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan diagram termoelektrik refrigerator. Pada cold plate atau cold junction, elektron menyerap energi ketika melewati sambungan material sehingga bagian ini menjadi dingin. Panas Q1 diserap dari ruang yang ingin didinginkan. Yang kedua ada hot plate atau hot junction. Elektron kemudian melepaskan energi menghasilkan panas QH yang harus dilepas ke lingkungan. Hubungan neraca energi sesuai hukum termodinamika adalah Win sama dengan QH dikurangin QL. Di dalam ruang refrigerasi, bagian di bawah cold plate menjadi ruang dingin yang dimanfaatkan untuk pendinginan. Aplikasi termoelektrik itu ada banyak jenisnya. Chengel menjelaskan termoelektrik refrigerator sebagai contoh teknologi refrigerasi modern yang berbeda, sehingga lebih sering digunakan untuk cooler box mini, pendinginan elektronik, alat kedokteran kecil, dan mini fridge atau kulkas kecil. Contoh pengaplikasian sistem termoelektrik berdasarkan jurnal itu ada banyak, yaitu yang pertama dari pemanfaatan Peltier untuk cooler box mini ditulis oleh Hamunik, D. Yohanes, dan Y. Bekti. Yang kedua ada eh, cooling system design based on thermoelectric using fan motor on-off control. Yang ketiga ada rancang bangun cooler box berbasis termoelektrik dengan variasi heatsink. Yang terakhir ada aplikasi modul pendingin termoelektrik sebagai media pendingin minuman. Nah, lalu ada pendinginan absorpsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, definisi pendinginan absorpsi adalah menggunakan panas dalam bentuk uap, air panas, atau melalui pembakaran langsung gas alam sebagai sumber panasnya. Sementara bagian besar pendinginan kompresi uap menggunakan listrik untuk beroperasi. Ada dua jenis fluida yang digunakan, yaitu refrigeran dan absorben. Kedua fluida ini memiliki afinitas tinggi, artinya salah satu dapat larut dengan mudah dalam yang lain. Air biasanya digunakan sebagai refrigeran karena kemampuannya untuk berubah dengan mudah dari keadaan cair ke uap. Namun, pendingin konvensional menggunakan cara mekanis untuk mengompres dan mengangkut uap ke refrigeran ke kondensor. Sedangkan pendinginan absorpsi bergantung pada proses termokimia yang melibatkan larutan non-toksik seperti litium bromida dan air untuk menciptakan perbedaan tekanan tanpa kompresi mekanis. Oleh karena itu,
Sangan mesin sorpsi bertenaga rendah suhu yang efisien 24 sampai 28 mungkin dapat menjadi peluang untuk mengurangi investasi awal sistem absorpsi surya secara keseluruhan. Ada beberapa jenis chiller absorpsi komersial yang tersedia di pasaran seperti chiller absorpsi bertenaga gas, chiller absorpsi bertenaga uap, dan chiller absorpsi bertenaga air panas. Selanjutnya, chiller absorpsi dapat dikategorikan menjadi chiller uap langsung, chiller efek tunggal, dan chiller efek ganda. Sistem ini dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan karena menggunakan energi terbarukan atau panas matahari, konsumsi listrik sangat rendah, dan bekerja tanpa kompresor mekanis sehingga lebih senyap dan minim getaran. Masuk ke komponen siklus absorpsi dan komponen subsistem surya. Pada siklus absorpsi, komponen utama terdiri dari generator, yaitu untuk tempat larutan kaya refrigeran dipanaskan sehingga refrigeran terdesorspi menjadi uap bertekanan lebih tinggi. Kemudian absorber, tempat uap refrigeran dari evaporator diserap ke dalam larutan penyerap, membentuk larutan kaya kembali, sambil melepaskan kalor ke lingkungan. Kemudian ada kondensor, tempat uap refrigeran bertekanan tinggi dikondensasikan menjadi cairan dengan membuang panas ke udara atau air pendingin. Kemudian ada evaporator, yaitu untuk tempat refrigeran cair bertekanan rendah menguap dan menyerap panas dari ruang atau medium yang hendak didinginkan. Kemudian ada pompa larutan, penukar, penukar kalor larutan atau solution heat exchanger, dan katup-katup ekspansi untuk mengalirkan larutan dari tekanan rendah ke tinggi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan panas. Kemudian masuk ke cara kerja langkah demi langkahnya. Kajian sistem pendingin absorpsi surya merangkum cara kerja siklus dalam beberapa tahap yang jelas. Pertama, kolektor surya memanaskan fluida kerja, air atau oli thermal, hingga temperatur yang cukup untuk mengaktifkan proses desorpsi di generator. Fluida panas ini kemudian menyerahkannya panasnya ke larutan kaya di generator melalui penukar kalor. Kedua, di generator, larutan kaya yang menerima panas melepaskan uap refrigeran dan berubah menjadi larutan miskin. Sementara uap refrigeran dialirkan ke kondensor untuk dikondensasikan menjadi cairan. Ketiga, refrigeran cair bertekanan tinggi melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun ke tekanan evaporator dan masuk ke evaporator, di mana ia menyerap panas dari ruang atau media dingin dan menguap, menghasilkan efek pendinginan. Keempat, uap refrigeran dari evaporator masuk ke absorber dan diserap oleh larutan penyerap bersuhu lebih rendah, membentuk kembali larutan kaya sambil melepaskan panas yang kemudian dibuang ke lingkungan melalui sirkuit pendinginan. Terakhir, larutan kaya tersebut dipompa kembali ke generator melalui penukar kalor larutan, memanfaatkan perbedaan temperatur antara larutan kaya dan miskin untuk menaikkan efisiensi sebelum kembali menerima panas surya dan mengulang siklus. Kemudian, skema proses sistem absorpsi surya. Skema proses pada jurnal-jurnal tentang solar forward vapor absorption refrigerant system umumnya menampilkan dua lob utama. Yang pertama, lob surya dan lob refrigerant absorpsi. Lob surya terdiri atas kolektor surya yang menangkap radiasi matahari, pipa sirkulasi dan pompa untuk mengalirkan fluida panas, serta tangki penyimpanan panas yang menstabilkan suplai energi ke generator sepanjang hari. Love refrigerant absorpsi terdiri dari rangkaian absorber, pompa larutan, penukar kalor larutan, generator, kondensor, katup ekspansi, evaporator, lalu kembali ke absorber dengan garis khusus yang menunjukkan aliran larutan kaya, larutan miskin, serta aliran refrigeran murni. Diagram alir khusus yang menunjukkan diagram alir pada beberapa publikasi juga menandai titik masuk dan keluar energi. Panas surya yang masuk ke generator, panas pembuangan yang dilepas di kondensor dan absorber, serta kapasitas pendinginan yang diambil di evaporator untuk aplikasi seperti pendingin ruang, pendingin air, atau lemari es surya. Masih di skema proses sistem absorpsi surya, saat aplikasinya muatan positif juga harus dibentuk agar
arus listrik dapat mengalir dengan menggabungkan silikon dengan unsur seperti boron yang hanya memiliki tiga elektron yang dapat disumbangkan. Terbentuknya muatan positif, plat silikon dan boron masih memiliki satu tempat kosong untuk elektron lain. Oleh karena itu, plat tersebut memiliki muatan positif. Kedua plat tersebut disusun bersebelahan untuk membentuk panel surya dengan kabel konduktif yang menghubungkan keduanya. Potong-potong menghantam atom silikon atau fosfor ketika pelat negatif sel surya diarahkan ke matahari. Akhirnya elektron ke-9 terlepas dari lingkungan luar karena pelat positif silikon atau baron menariknya ke celah kosong pada lingkaran luarnya sendiri. Elektron ini tidak tetap bebas untuk waktu yang lama. Saat foton matahari melepaskan lebih banyak elektron, listrik pun dihasilkan. Ketika semua kabel konduktif menarik elektron bebas dari plat, terdapat cukup listrik untuk menggerakkan motor berarus rendah atau perangkat elektronik lainnya. Meskipun listrik yang dihasilkan oleh satu sel surya tidak terlalu impresif secara individual, ketika elektron tidak digunakan atau hilang ke udara, mereka kembali ke plat negatif dan proses keseluruhan dimulai lagi. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan ada sebagai berikut. Ya, sekian presentasi dari kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.